Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa bertemu di pertemuan kali ini walaupun secara online. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Fadila dengan NIM 200111087. Saya dari Prodi Manajemen Kelas Reguler B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akhlak. Ada yang tahu akhlak itu apa sih? Yuk langsung saja. Bahwa kata akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khulq, yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, dan kelakuan. Menurut istilah, akhlak ialah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah. Adanya suatu pemikiran dan tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Menurut istilah lain, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang dapat mendorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Kata akhlak dapat diartikan suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seseorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya atau didorong oleh motivasi diri dari dalam diri kita sendiri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan atau pemikiran yang lainnya. Akhlak menurut definisi para ulama. Yang pertama, dari Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pengertian akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan yang lainnya. Yang kedua, menurut Muslim Nurdin. Nah, sedangkan menurut Muslim Nurdin dan kawan-kawannya bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang dapat mengatur tindakan serta pola dan sikap manusia yang ada di muka bumi ini. Pengertian akhlak itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, menurut sudut pandang Suluk Az-Zahriyah, bahwa akhlak adalah suatu cara pandang yang memperlihatkan hal-hal yang tampak dari dalam diri seseorang, seperti contohnya dalam bertutur kata, bertingkah laku, dan wataknya. Sedangkan menurut sudut pandang Bataniyah, bahwa akhlak merupakan suatu ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait dengan hal-hal kejiwaan. Golongan akhlak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Akhlak terpuji ini sudah seharusnya dipunyai oleh seorang muslim. Contoh akhlak terpuji yang harus dipunyai adalah kesopanan, jujur, dermawan, rendah hati, tutur katanya lembut, santun, rela berkorban, sabar, adil, tawakal, bijaksana, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji atau akhlakul karimah biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain, karena ia selalu merasa bahwa dirinya itu ada yang mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada akhlak tercela atau akhlakul majmumah. Akhlak tercela atau akhlakul majmumah ini sudah seharusnya dijauhi oleh umat muslim, karena dapat mendatangkan kemudorotan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Contoh akhlak tercela diantaranya yaitu ada dusta atau berbohong, iri, dengki, sombong. Keutamaan akhlak. Ada beberapa keutamaan akhlak terpuji. Di antaranya yang pertama, berat timbangannya di akhirat.
Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di akhirat kelak, di mana semua amal manusia akan dihisab. Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Yang kedua, dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Sesungguhnya, yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat tempatnya dariku di akhirat kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Dan yang paling aku benci dari kalian dan yang paling jauh tempatnya dariku di hari kiamat kelak adalah yang banyak berbicara, angkuh dalam berbicara dan sombong dalam berbicara. Yang ketiga, yaitu mempunyai kedudukan yang tinggi. Seseorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi di akhirat kelak, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Dan yang keempat, dijamin rumah di surga. Mempunyai akhlak yang mulia sangatlah penting bagi seorang muslim. Keutamaan mempunyai akhlak yang mulia sangat besar. Salah satunya adalah adanya jaminan atau imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia, sebagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, walaupun orang tersebut benar. Akan dibuatkan rumah di tengah surga bagi orang yang tidak suka berbohong, meskipun hanya bercanda, serta rumah di atas surga bagi orang yang berakhlak mulia. 1. Akhlak pribadi, atau disebut juga sebagai al-akhlak al-fardiyah, terdiri atas akhlak yang diperintahkan, akhlak yang dilarang, akhlak yang dibolehkan, dan akhlak yang ada dalam suatu keadaan darurat. Yang kedua, ada akhlak berkeluarga, atau akhlak al-usrawiyah, terdiri atas adanya kewajiban timbal balik antara anak-anak dengan orang tua, adanya kewajiban suami terhadap seorang istri, begitupun sebaliknya, dan adanya kewajiban terhadap kerabat. Yang ketiga, ada akhlak bermasyarakat, atau disebut sebagai akhlak al-ijtimaiyah, yang terdiri atas akhlak yang dilarang, akhlak yang diperintahkan, dan beberapa kaidah tentang adab. 4. Akhlak bernegara, atau disebut sebagai akhlak ad-daulah, yang terdiri atas adanya suatu hubungan antara rakyat dengan pemimpin, adanya hubungan dalam luar negeri, dan yang kelima, ada akhlak dalam beragama, yaitu berbagai macam kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Yuniar bahwa ruang lingkup akhlak dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu akhlak terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak terhadap junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, akhlak terhadap pribadi atau diri sendiri. Keempat, akhlak dalam sebuah keluarga. Dan yang kelima, akhlak terhadap dalam hubungan bermasyarakat. Tujuan akhlak. Ilmu akhlak diadakan di dunia bukan tanpa tujuan. Adapun 2 tujuan utama dari ilmu akhlak. Yang pertama, menyempurnakan perilaku manusia. Bahwa dalam ilmu akhlak akan dipaparkan mengenai hal-hal yang baik dan buruk agar memberi pemahaman bagi manusia dalam bertingkah laku, agar tidak salah mengambil langkah yang nantinya akan merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam masyarakat. Dan yang kedua, mencapai tujuan hidup yang ideal. Setelah memahami mengenai konsep baik dan buruk, tentunya secara naluriah kita akan berusaha untuk meninggalkan keburukan dan selalu berusaha menuju kebaikan melalui ilmu akhlak. Maka jalan yang seharusnya ditempuh dengan begitu rumit akan menjadi nyaman dan terasa penuh kepedulian dan kedamaian. Faktor yang dapat mempengaruhi akhlak seseorang, yang pertama faktor keturunan, dan yang kedua faktor lingkungan atau pergaulan. Lingkungan pertemanan yang sangat mempengaruhi pembentukan akhlak. Kedua faktor tersebut tentunya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari faktor keturunan,
Jika seseorang dilahirkan dari orang yang mempunyai akhlak yang buruk, maka nantinya anak tersebut akan dididik dengan cara-cara dari orang tuanya yang berakhlak buruk tersebut dan berdampak pada akhlak buruk yang dipunyai oleh anak yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya. Sedangkan dalam faktor lingkungan atau pergaulan, jika orang terlalu banyak bergaul dan bersosialisasi dengan orang-orang yang berakhlak buruk, maka bukan tidak mungkin jika orang tersebut juga akan terpengaruhi dampak negatif dari akhlak buruk dari orang yang bergaul dengannya. Apabila jika orang tersebut masih berada dalam usia yang rawan, seperti halnya remaja atau beranjak dewasa. Itu saja yang dapat saya paparkan materi tentang akhlak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.